Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi hari ini kita dikagetkan dengan penurunan IHSG kita yang cukup dalam ya, penurunannya hingga mencapai minus 1,54. Jadi udah 3 hari ini, dalam 1 minggu ini kita mengalami penurunan yang cukup luar biasa ya, yang awalnya dari minus 0,8, minus 0,77, dan hari ini kita minus lagi minus 1,54. Jadi IHSG kita sekarang di level sekitar 6.154 ya. Jadi ini cukup dalam. Nah, jadi saya mengupdate aja untuk pergerakan IHSG kita. Jadi overall kan saya antisipasi bahwa IHSG kita nih masih bisa ada kenaikan untuk naik ya. Soalnya IHSG kita ini selalu tertahan di area garis MA20, yaitu garis ungu yang saya buat ini. Nah, tetapi semenjak dia sempat rebound di garis MA20 ini, terus dia sempat turun lagi nih waktu di hari Senin pertama ya. Hari Selasanya dia tembus lagi MA20-nya, tertahan di MA50, dan pada hari ini dia langsung tembus lagi MA50-nya. Nah, artinya apa ini? Nah, ini menurut saya kalau dia udah berhasil tembus MA50 dan ini tembusnya cukup dalam ya, beda dibandingkan yang sebelumnya ya. Jadi IHSG kita pernah tembus MA50, tapi yang kali ini tembusnya cukup dalam. Ini menurut saya kemungkinan besar kenaikan dari IHSG ini mungkin akan berhenti terlebih dahulu. Kemungkinan besar akan konsolidasi di area level segini atau bahkan mungkin turun lanjut untuk mengetes level support di sekitar 6.069. Nah, jadi itu yang kalian perlu antisipasi, bahwa pergerakan IHSG kita lagi kurang sehat, kemungkinan besar saham-saham di dalamnya juga akan mengalami tekanan. Nah, awalnya kenapa saya cukup pede ya, maksudnya IHSG kita kemungkinan besar akan mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, waktu kenaikan IHSG ini kan mirip menunjukkan suatu double top ya, dia naik 2 kali, turun, naik 2 kali lagi ya. Kita lihat bahwa MACD di pergerakan hari pada hari 12 Maret ini dengan naik ya, dia ini MACD-nya di sekitar minus 2,9. Nah, terus dia naik lagi di level di area yang cukup mirip ya seperti sebelumnya. Ini kita lihat MACD-nya nih 1,4. Jadi kita lihat bahwa secara histogram dia ada kenaikan di harga yang overall cukup sama ya. Jadi saya waktu itu ada harapan kemungkinan besar minggu depan IHSG kita akan mengalami kenaikan. Nah, tetapi ternyata IHSG kita malahan mengalami koreksi hingga saat ini koreksinya cukup dalam, menunjukkan histogramnya ini kalau kita antar lihat nilainya ini cukup dalam ya. Jadi kita bandingkan dengan penurunan IHSG dia sebelumnya yang tembus MA50 ini closingnya di harga 6.199. Kita lihat bahwa MACD-nya nih di minus 9,7. Nah, untuk hari ini dengan penurunan yang lebih dalam, kita lihat bahwa MACD-nya saat ini minus 15. Jadi MACD-nya pun juga menunjukkan kedalaman yang lebih dalam, harganya pun juga menunjukkan harga yang lebih dalam. Jadi kemungkinan besar MACD-nya berarti itu ya sinkron ya, penurunan harga, dan juga MACD-nya juga mengalami penurunan. Kemungkinan besar penurunannya ini beneran, dan kemungkinan besar IHSG kita akan mengalami downtrend atau konsolidasi di area sekitar sini. Nah, itu yang kalian perlu antisipasi ya. Nah, menurut saya alasannya dari IHSG penurunan ini kenapa ya? Nah, kalau menurut saya ini kemungkinan besar karena isu dari lockdown Eropa ya. Nah, kita ketahui bahwa berita-berita isu mengenai Eropa mulai lockdown lagi, itu mulai beredar sekitar 15 Maret ya. Ini kalau saya cari-cari dari Google nih, kita lihat bahwa ada beberapa info ini dari 15 Maret bahwa Italia mulai lockdown lagi karena kasusnya meningkat dan juga ada varian baru ya. Ini kita juga lihat nih baru kemarin. Terus ini juga Eropa akan balik lagi dengan peraturan lockdown. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor ya. Soalnya kita lihat di sini 15 Maret langsung indeks kita mengalami penurunan. Ini kalau kalian lihat ini dari awalnya dia naik, ini langsung dihantam dengan 3 Black Cross ya ini ya. 3 Black Cross, tapi akhirnya sih naik lagi sih ya. Jadi belum bisa dibilang lah. Tapi intinya nih penurunan 3 hari yang beruntun ini cukup dalam. Akhirnya dia rebound, tetapi overall IHSG kita mengalami tekanan yang cukup dalam ya. Jadi emang IHSG kita secara kesimpulan ini sudah mengarah ke downtrend atau ya harapan yang kita maunya ya, maksudnya best scenario-nya kemungkinan besar akan konsolidasi terlebih dahulu di area sekitar sini. Itu yang kalian perlu antisipasi dari pergerakan IHSG.
Oke, jadi untuk video kali ini saya akan bahas beberapa emiten sesuai request ya. Nah, yang pertama itu adalah BABP. Jadi ini adalah bank MNC. Bank MNC ini ada riwayat pergerakan harga sampai 50 perak. Jadi ini adalah salah satu saham gorengan ya, yang jadi kalian harus seperti saya selalu ingatkan ya, kalau kalian main di saham-saham seperti ini, kalian harus punya exit plan. Masuk pun juga kalian harus siap-siap untuk langsung TP. Dan kalau kalian TP pun harus TP secara berkala. Soalnya kita nggak ada yang tahu dia nyampe puncaknya sampai ke level berapa. Soalnya mau trader yang paling pinter pun atau yang paling canggih pun tidak bisa prediksi kira-kira dia akan berhenti naiknya di level berapa. Nah, saat ini BAPP ini sudah mengalami AEB beberapa kali. Dan saat ini pada perdagangan hari ini sempat naik ya 7% ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini BAPP ini dengan time frame per jam, kita lihat bahwa saat harganya dia terus menurun, ini kita lihat bahwa MACD-nya mulai saat 22 Maret ini udah mengalami kenaikan secara perlahan-perlahan. Dengan pergerakan harga yang masih ada, kita lihat bahwa MACD-nya mulai naik ya, terus stokastiknya juga mulai naik. Nah, terus hari ini dia rebound, terus mengalami koreksi ya. Ini koreksi juga kemungkinan besar karena IHSG kita ya, soal IHSG kita merahnya cukup dalam. Nah, kalau saran saya nih, kalau kita lihat di sini ya secara stokastik ya, soalnya kalau saham-saham ini sini saya lebih suka pakai stokastik, soalnya stokastik ini lebih sensitif. Kita lihat bahwa stokastiknya ini sudah menunjukkan tanda dead cross ya, ada crossing di antara garis biru dan juga garis merahnya. Nah, biasanya ini adalah tanda-tanda kalau kalian sebagai trader, ini adalah tanda biasanya untuk kalian melakukan exit dari trading kalian. Soalnya kemungkinan besar stokastiknya akan mengalami penurunan. Nah, tetapi apakah benar turun ya, ini ya saya tidak bisa pastikan, soalnya kalau di saham-saham seperti ini ya tergantung bandar, bisa aja besok bandar masih mau naikin lagi, ya itu tergantung mereka ya. Ini kita ambil contohnya dengan contoh seperti ini ya, stokastik waktu di tanggal 24 Februari ini dia sempat dead cross, terus turun sebentar, terus dia naik lagi. Overall harganya terus naik. Nah, jadi kita nggak ada yang bisa antisipasi ya. Nah, caranya kita mengantisipasi itu gimana? Yaitu adalah kalian melakukan take profit secara berkala. Misalkan hari ini kalian take profit dulu, misalkan 50% dari lot yang kalian punya. Terus ya kalau kalian masih ada harapan besok mungkin naik lagi, ya kalian sisakan 50% sisa lotnya untuk TP besok. Seperti itu. Nah, jadi untuk ini BABP yang saya ingin ingatkan itu adalah kalian lihat stokastiknya ini sudah mulai dead cross, sudah mendekati area oversold juga, overbought juga. Jadi ya ini kalian harus waspada, kemungkinan besar BABP ini bisa mengalami penurunan ya, atau koreksi terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas P1 ya. Nah, P1 ini adalah saham properti ya, cukup bagus juga. Nah, jadi untuk P1 ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda bearish divergence-nya ya. Jadi kita lihat di sini ya, waktu dia membuat dua puncak di sini. Nah, kita lihat di MACD-nya ya. Kita lihat MACD-nya waktu dia nyampe sini, MACD-nya nih histogramnya nih level 5. Pas dia nyampe ketinggiannya lebih tinggi lagi, ini MACD-nya hanya 2. Jadi ini harganya naik, tetapi MACD-nya dia turun. Ini ada tanda-tanda bearish divergence, jadi kemungkinan besar akan mengalami trend reversal. Nah, untuk ini saya akan menggunakan money flow index. Nah, jadi untuk money flow index-nya pun juga menunjukkan info juga ya. Kita lihat bahwa harganya dia naik, tetapi money flow index-nya nggak naik, bahkan dia datar cenderung melemah ya. Ini juga menjadi tanda untuk kalian, kalau kalian melihat MACD-nya turun, harganya naik, money flow index-nya nggak naik, kalian harus siap-siap antisipasi bahwa kemungkinan besar ada perubahan dari pergerakan harganya. Nah, yang kalian perlu antisipasi lagi adalah, kita lihat tadi perdagangan hari ini P1 turunnya cukup lumayan hingga menembus level supportnya. Ini saya buat garis supportnya berdasarkan titik-titik yang terkena waktu selama perdagangan hari sebelumnya, yang awalnya menjadi level resistennya. Sekarang kan waktu P1 ini di perdagangan di atas level support, ini menjadi di atas ini resistennya, ini menjadi level supportnya ya. Nah, saat ini kan P1 sudah tembus level supportnya. Jadi kemungkinan besar kalian mungkin bisa antisipasi bahwa P1 ini mungkin akan mengalami
downtrend atau mengalami pelemahan terlebih dahulu, mungkin konsolidasi ya di antara EMA 100 dan EMA 50 atau tertahan di EMA 50, saya kurang tahu. Tetapi yang kalian mungkin bisa antisipasi adalah P1 ini akan mengalami downtrend atau pelemahan. Kalau kalian yang baru mau masuk, baiknya dihindari dulu, wait and see, sehingga sampai kalian melihat tanda-tanda reversal. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas TINS. Nah, jadi TINS ini adalah salah satu saham trio macan ya, Antam TINS Inco. Tapi TINS ini setahu saya dia bukan saham nikel, dia saham timah. Jadi kalian antisipasi pergerakan harga timah ya, TINS. Nah, tapi walaupun saya bilang dia pergerakannya biasanya mirip sama Antam, tapi menurut saya TINS ini mengalami tekanan yang lebih besar ya daripada Antam ya. Kita ketahui bahwa hari ini pun TINS ini mengalami koreksi hingga sampai minus 6% ya, hampir ARB, dan sekarang sudah menyentuh level MA 100-nya, yaitu garis kuning ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan Antam, bahkan Antam ini saat ini masih belum menyentuh level MA 100-nya ya. Jadi emang melemah, overall juga melemah, tetapi cukup tertahan di sekitar area segini. Tuh. Nah, jadi kalian perlu pantau TINS ya. Nah, jadi kalau untuk TINS ini kita lihat bahwa harganya dia terus turun saat ini, tapi kita lihat bahwa MACD-nya nih dia pelan-pelan naik ya. Histogramnya pun juga menunjukkan kenaikan, dan kalau kita lihat di bagian money flow index-nya ini sudah menunjukkan area oversold. Jadi kalian mungkin bisa antisipasi ya TINS akan mengalami technical rebound. Nah, kalau kita pakai chart per 4 jam pun kita ini lebih jelas ya lihatnya bahwa ada di money flow index-nya ada tanda-tanda bullish divergence. Kita lihat di sini dia naik, padahal harganya dia makin turun. MACD-nya pun juga naik. Jadi kemungkinan besar akan mengalami rebound dalam beberapa hari selanjutnya. Nah, kalian perlu pantau pergerakan TINS. Nah, kalau kita lihat TINS, tadi awalnya TINS ini sempat merah ya, tapi sekarang ini hijau. Kalau kita lihat beberapa komoditas, rata-rata komoditas yang kemarin sempat hijau koreksinya cukup dalam ya, seperti nikel minus 2,5%. Saat-saat ini komoditas mulai mengalami rebound. Jadi mungkin besok kalian mungkin bisa antisipasi bahwa TINS akan mengalami rebound. Tapi saya bilang rebound ya, bukan dia mau rally. Soalnya kalau kita antisipasi dia mau rally, itu berarti harganya harus berhasil tembus EMA 20 dan berhasil bertahan di atasnya. So far dia selalu tertahan di bawah EMA 20. Jadi kalian anggap aja TINS ini saat ini untuk di level trading. Kalau dia berhasil nembus sampai EMA 20 dan bertahan di atas EMA 20, mungkin kalian baru bisa antisipasi kemungkinan besar TINS rally ya, dia akan nanjak terus menerus. Oke, untuk yang terakhir kita akan bahas saham Wika sesuai request juga. Nah, jadi untuk saham konstruksi ini seperti saya pernah bahas ya di video saya sebelumnya, emang awal-awal nih saham-saham konstruksi ini menunjukkan suatu tanda bullish divergence ya. Overall dia harganya selalu turun, tetapi MACD-nya dia pelan-pelan naik. Bahkan sampai saat ini pun walaupun harga saham konstruksi sekarang sudah menyentuh level yang lebih rendah lagi ya bahkan ya. Ini MACD-nya pun bahkan semakin menipis nih. Ya overall dia naik. Money flow index-nya sih terus menurun ya di per day-nya ya. Jadi kalian harus tetap waspada ya. Dan yang dan saya waktu itu tekankan di video saya sebelumnya itu adalah jika saham konstruksi bisa melewati EMA 20 dan bertahan di atas EMA 20, baru kalian bisa antisipasi bahwa kemungkinan besar saham-saham konstruksi ini akan rally atau akan uptrend. Nah, so far kita lihat bahwa saham-saham konstruksi, dan saat ini kita bahas Wika ini, dia selalu tertahan di EMA 20. Ini tertahan di EMA 20 lagi setelah dia akhirnya rebound dan dia akhirnya mengalami koreksi lagi. Nah, jadi untuk saat ini mungkin kalian bisa antisipasi saham-saham konstruksi untuk sekedar trading. Tapi mungkin menurut saya ya, kalau kita lihat sini ya, pergerakan penurunannya ini cukup tertahan ya, penurunan dari saham konstruksi. Soalnya terlihat bahwa dari MACD-nya pun dia overall dia harganya semakin turun, tetapi MACD-nya dia turunnya nggak begitu dalam. Jadi menurut saya mungkin saham-saham konstruksi ini akan ada momennya mereka akan naik. Tapi menurut saya belum saatnya. Saat ini masih belum. Mungkin dalam beberapa bulan atau ya dalam mungkin dalam setahun ini akan ada dalam tahun ini mungkin ada momennya, tapi ya kita nggak tahu, yaitu hanya bandar yang akan menentukan.
kira-kira kapan momen saham-saham konstruksi akan berjaya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan upload-upload yang saya akan lakukan setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.